Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari kelas akuntansi 3B dengan NIM 20200610116. Mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan industri pertambangan PT Aneka Tambang Tbk. Langsung saja, yang pertama itu ada perkenalan PT Aneka Tambang Tbk. PT Aneka Tambang Tbk adalah anak perusahaan BUMN Pertambangan Inalum. PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral. Selanjutnya itu ada analisis perbandingan neraca. Pembahasan yang pertama itu analisis perbandingan neraca ini dihasilkan dari total tahun kedua dikurang total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Contohnya itu pada total tahun 2008 total aset pada tahun 2018 dikurang total tahun 2017 dibagi total tahun 2017. Total liabilitas, total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas juga sama perhitungannya seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya itu ada analisis perbandingan laba rugi. Analisis perbandingan laba rugi juga perhitungannya sama seperti analisis perbandingan neraca, yaitu total tahun kedua dikurang total tahun pertama dibagi dengan total tahun pertama. Selanjutnya itu ada analisis rasio. Yang pertama itu ada analisis rasio likuiditas. Current ratio itu dihasilkan dari aktiva lancar dibagi utang lancar. Quick asset test ratio itu dihasilkan dari aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Yang kedua itu ada analisis rasio leverage. Total debt to asset ratio ini dihasilkan dari total hutang dibagi total aktiva. Total debt to equity ratio sendiri dihasilkan dari total hutang dibagi total ekuitas. Yang ketiga itu ada analisis rasio aktivitas. Aset turnover itu dihasilkan dari penjualan dibagi total aktiva. Receivable turnover itu dihasilkan dari penjualan dibagi piutang. Selanjutnya itu yang terakhir ada analisis rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada GPM atau gross profit margin dihasilkan dari laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua ada return of equity dihasilkan dari IT dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya itu ada analisis common size laporan posisi keuangan. Contohnya itu total aset dihasilkan dari semua aset dibagi total aset. Liabilitas, semua liabilitas dibagi total liabilitas. Ekuitas juga sama seperti yang saya jelaskan, hasilnya dihasilkan dari total ekuitas dibagi semua ekuitas. Selanjutnya itu ada analisis common size laporan laba rugi. Perhitungannya itu untuk total pendapatan, laba bruto, laba usaha itu dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren neraca. Analisis tren neraca ini dihasilkan dari total tahun dibagi total tahun pertama. Contohnya itu total tahun 2017 dibagi total tahun 2017, 2018 dibagi tahun 2017, 2019 dibagi tahun 2017, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada analisis laporan laba rugi. Perhitungannya juga sama seperti analisis tren neraca tadi, yaitu total tahun pertama, total tahun dibagi total tahun pertama. Contohnya itu 2017 dibagi 2017, 2018 dibagi 2017, sedangkan sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya itu ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini dihasilkan yang nantinya akan menghasilkan ROE perusahaan atau return on equity pada setiap tahun laporan keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada analisis cross section. Yang pertama itu ada rata-rata aritmatika. Rata-rata aritmatika ROA ini dihasilkan dari tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 5 tahun.
Kenapa dibagi 5 tahun? Karena periode pada laporan keuangan tersebut 5 tahun. Lanjut ada rata-rata aritmatika nilai buku. Nilai buku tahun 1 sampai tahun 5 dibagi 5 tahun. Untuk menilai nilai buku, untuk menghitung nilai bukunya juga ada cara lain seperti ekuitas dibagi saham beredar. Selanjutnya itu ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini dihasilkan dari tahun 2017 dibagi ROA selama 5 tahun dikali ROA tahun 2017. Rata-rata tertimbang pada nilai bukunya itu juga sama menghitungnya sama seperti ROA rata-rata tertimbang. Selanjutnya itu ada median. Median ROA perusahaan itu dihasilkan persentasenya dari ROA tahun 1 sampai tahun 5. Nilai bukunya juga sama tahun 1 sampai tahun kelima. Selanjutnya itu ada analisis time series. Analisis time series ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industri pada sektor pertambangan tersebut. Yang terakhir itu ada analisis CSR pada PT Antam. Analisis CSR PT Aneka Tambang memiliki program CSR yang dilakukan oleh PT Antam, yaitu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, salah satunya program dalam bidang pendidikan. Program dalam bidang pendidikan apa aja sih? Yaitu contohnya seperti program guru honorer, siswa berprestasi, dan perbaikan prasarana sekolah. Segitu saja pemaparan analisis laporan keuangan dari saya. Semoga analisis laporan keuangan pada PT Aneka Tambang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan. Di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tahun 2017 sampai tahun 2021. Semoga analisis laporan keuangan ini juga dapat mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut, supaya lebih bisa mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam perusahaan Aneka Tambang ini. Sekian analisis laporan keuangan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.